Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah, para bapak dan para ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang ke-9 dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas-aktivitas duniawi, terlebih lagi aktivitas-aktivitas ukhrawi seperti puasa, sholat tarawih, baca Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan hingga di titik ini, di titik yang ke-9 dari bulan Ramadan, dan kita berharap apa yang sudah kita kerjakan memberikan hasil yang baik untuk kita, dan kita juga berharap agar 20 sekian hari yang tersisa dari bulan Ramadan masih bisa kita manfaatkan dengan lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap setia berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang nantinya berbahagia dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Para hadirin yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kita di hari Senin yang lalu yang berkaitan dengan hak-hak yang ada di dalam keluarga kita. Tentu kita mengetahui bahwa setiap di antara manusia, mereka selain memiliki hak, mereka juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Wa lahunna, dan para perempuan, para istri, lahunna, mereka memiliki hak, mithlul ladzi 'alaihin, sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban. Artinya, ketika seseorang mengharapkan agar keluarganya bisa seperti yang diharapkan, sakinah, mawaddah, warahmah, mulailah dari melihat kepada penunaian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Keluarga harmonis, keluarga yang berbahagia, bukan hanya keluarga yang dilandasi dengan cinta saja. Terkadang kita ini dihadapkan pada suatu paradigma
bahwa suami dan istri itu harus cinta antara satu dengan yang lainnya. Meskipun terkadang kalau kita perhatikan seiring dengan berjalannya waktu, kadang-kadang cinta itu memang ada, kadang-kadang cinta itu perlahan menghilang. Tapi keluarganya masih bisa tetap harmonis. Namanya cinta itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang menghilang. Sebagaimana kita melihat pada kehidupan kenyataan kita. Ada keluarga-keluarga yang mungkin menikah dipasangkan oleh keluarganya, tidak dilandaskan awalnya karena cinta, tapi mereka bisa berjalan. Kenapa bisa berjalan? Karena masing-masing bisa menunaikan apa yang menjadi porsinya masing-masing. Saya kewajibannya apa sebagai suami, saya kewajibannya apa sebagai seorang istri. Makanya kalau kita perhatikan, di dalam ayat yang ke-21 dari surat Al-Rum, ketika Allah Subhanahu menyebutkan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menyebutkan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tidak menyebutkan dengan redaksi hub atau mahabbah. Meskipun mungkin kalau di dalam transliterasi bahasa Indonesia, mawaddah dan mahabbah itu mirip-mirip ya, mirip-mirip cinta. Tapi mawaddah itu lebih besar daripada itu. Karena dibangun dengan bagaimana seorang suami atau seorang istri melihat porsi masing-masing pada dirinya. Atau di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini beliau sampaikan dalam peristiwa Hajjatul Wada, dalam peristiwa Haji Wada. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh semua pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penting untuk diperhatikan, penting. Tetapi pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hajjatul Wada, karena Hajjatul Wada itu haji perpisahan, bulan Dzulhijjah tahun 10, pulang ke Madinah, bulan Sofarnya, akhir bulan Sofarnya Nabi sudah mulai sakit. Tanggal 20 sekian Sofarnya di tahun 11 Nabi sudah sakit. Kemudian di 12 Rabiul Awalnya Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajjatul Wada. Pesan-pesan yang Rasulullah sampaikan di Hajjatul Wada itu kemudian menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Pesan dari orang yang mau berpisah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqo." Ketahuilah, wahai para laki-laki, inna lakum ala nisaikum haqqo. Sesungguhnya kalian itu memiliki hak dari istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqo. Sebagaimana istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Sehingga para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali keharmonisan rumah tangga adalah kita berusaha untuk menunaikan amanah berupa hak dan kewajiban ini masing-masing dari kedua belah. Yang perlu diperhatikan oleh para suami tentu saja, ya, ketika kita berbicara tentang keluarga, maka pembicaraannya tidak akan lepas dari suami dan istri. Lalu kemudian berlanjut kepada pembicaraan tentang anak, ya, sehingga dari 3 hari yang insya Allah kita akan manfaatkan, ya. Hari ini kita akan berbicara tentang suami dan istri, besok hari Kamis insya Allah kita akan berbicara tentang anak. Berbicara tentang keluarga, maka dimulai dari suami dan istri. Dan ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan istri atau calon istrinya, perjumpaan kita yang telah lalu sudah diambil hadisnya, tunkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4 perkara.
Ketika seorang laki-laki ingin menikah, maka ketahuilah, dan ini juga sama. Ketika seorang perempuan ingin menikah, maka ketahuilah bahwasanya mereka masing-masing akan mendapatkan pasangan yang tidak sempurna. Artinya jangan sampai kemudian anak-anak muda sekarang karena terbawa oleh apa ya namanya, terbawa oleh tontonan-tontonan, terbawa oleh konten-konten di media sosial, seolah-olah bahwasanya dengan menikah dia akan mendapatkan pasangan yang sempurna. Ini karena terlalu banyak melihat sinetron, melihat drama, melihat apa yang perempuan pengennya dapat laki-laki syukur-syukur seperti pangeran di atas kudanya misalnya, yang laki-laki pengennya perempuan dengan spek yang seperti ini dan itu. Itu tonton konten. Tetapi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan ingin masuk ke bahtera rumah tangga, ketahuilah bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan pasangan yang memang tidak sempurna. Gak ada yang sempurna. Sebagaimana dia juga menyadari bahwa dia tidak sempurna. Saya laki-laki mau menikah, maka saya tahu bahwasanya istri saya tidak akan sempurna. Sebagaimana saya mengetahui bahwasanya saya memang tidak sempurna. Nah, dari pengetahuan tentang ketidaksempurnaan masing-masing itulah kemudian bagaimana berusaha untuk saling dilengkapi. Sehingga seorang laki-laki melihat apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya sebagai seorang laki-laki. Yang pertama tentu saja an yu'ashiraha bil ma'ruf. Ini poin paling penting. Ya, an yu'ashiraha bil ma'ruf. Agar hidup dengan istrinya bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ayatnya dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan redaksi fi'il amr. Untuk pembelajar bahasa Arab tentu mengetahui bahwa fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Namanya perintah itu berarti mesti dikerjakan. Allah menyebutkan dengan redaksi fi'il amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah. Artinya bergaul seorang suami dengan istrinya dengan bentuk kata perintah bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu bil ma'ruf. Ma'ruf itu baik, kebaikan. Kita sering mengenal istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mengajak kepada al-ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Nah, yang dimaksud dengan bermuasyarah dengan ma'ruf itu apa? Standarnya bagaimana? Terkadang seseorang itu menilai kebaikan itu dengan perasaan. Padahal di dalam syariat ini kebaikan itu ada standarnya. Dan kita tidak membayangkan kalau syariat ini kebaikannya distandarkan dengan perasaan. Kita tidak bisa membayangkan nanti seperti apa kacaunya syariat ini. Karena perasaan antara satu orang dengan orang lain tentu saja berbeda-beda. Perasaan saya kalau sholat zuhurnya 4 rakaat, ya mungkin pahalanya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan sholat zuhur yang 6 rakaat. Karena 6 rakaat jelas hitungannya lebih banyak menurut perasaan saya. Tapi kan standar kebaikan bukan hanya karena perasaan. Standar kebaikan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Nggak ada ceritanya lebih daripada itu. Mungkin kalau lupa beda urusan. Sholat zuhurnya 2 rakaat lupa beda urusan. Nanti tinggal ditambahin pakai sejusan selesai. Maka kebaikan itu bukan berlandaskan pada perasaan, tapi pada syariat yang telah ditentukan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan muasyarah bil ma'ruf? Nabi telah menentukan standarnya. Muasyarah bil ma'ruf itu apa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Yang dinamakan dengan muasyarah bil ma'ruf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antut ta'imaha idza ta'imta. Yaitu engkau memberikan dia makan sebagaimana engkau makan. Orang suami makan, maka istrinya juga ikutan makan. Ini standar
ma'ruf, standar muasyarah bil ma'ruf. Terlepas dari kalau misalnya ada apa namanya peristiwa istrinya ternyata nggak terlalu lapar, sudah itu beda perkara. Tapi antu ta'imaha idza ta'imta, engkau memberikan dia makan sebagaimana engkau makan. Oleh karena itu perlu diperhatikan nih para bapak. Barangkali kalau misalnya ada kegiatan kantor yang mengharuskan dia keluar, lalu kemudian makan di luar, ketika rezekinya ada lebih, maka ditanyakan istrinya, mau dibawakan apa? Jangan cuma dibawakan fotonya doang. Ya. Bapak-bapak ada kegiatan di luar kantor, makan-makan sama teman-teman yang foto-foto. Kirim ke istrinya, Mi lagi makan. Udah itu doang, nggak menawarkan apa gitu. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muasyarah bil ma'ruf itu antum ta'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan dia makan sebagaimana apa yang kau makan. Kalau seandainya kita ada kesempatan makan sate, jangan ngasih bau satenya saja di badan kita, di baju kita kepada istri kita. Istri kita makan apa di rumahnya. Kalau ada rezeki lebih, tawarkan. Kalau nggak ada, kasih tahu ini dari kantor, jatahnya cuma satu. Antum ta'imaha idza ta'imta. Wa taksuha idza tasaita. Wa taksuha idza tasaita. Engkau memberikan dia pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Tentu yang sesuai dengan syariatnya ya, jangan berarti saya pakaiannya celana, istri saya celana, bukan ya, maksudnya menyesuaikan dengan laki-laki dan perempuan. Antaksuha idza tasaut. Engkau berpakaian layak, pantas, maka kasih juga istrimu pakaian yang layak dan pantas. Apalagi lebaran, para bapak ini harus peka. Itu ada gamis. Oh iya ada. Udah aja. Padahal biasanya istri itu memang kalau ngomong itu nggak secara langsung. Istri itu kalau ngomong biasanya kode dulu. Ya. Dan memang biasanya muter-muter. Dan memang itu sudah wataknya perempuan tuh muter-muter. Kalau kita laki-laki disuruh beli mie instan di minimarket, sudah kita buka pintu, lurus cari rak mie instan. Langsung balik lagi ke kasir. Nah, ke mall begitu. Kalau istri kita minta beli mie instan, masuk ke minimarket, masuk ke mall, putar, dapatnya panci, dapatnya sendok, dapatnya kaos dalam anaknya, nyampe rumah nanya, mana mie instannya? Padahal yang beli dia. Antak suah idak tasain. Engkau memberikan dia pakaian yang pantas sebagaimana aku juga berpakaian pantas. Lagi-lagi di bulan Ramadan dia beli baju. Jangan cuma beli sendiri. Perhatikan juga istrinya. Wala tadribil wajha, dan jangan sekali-kali memukul wajah. Ini nanti berlaku untuk semua. Tidak cuma untuk suami dan istri, nanti berlaku untuk semua. Karena wajah itu bagian paling mulia dari seorang manusia. Ketika seseorang memukul wajah, dia menghinakan bagian yang paling mulia dari manusia. Sementara ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, wajah kepala ini kita hinakan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rupa sujud. Ya kan, kalau kita sujud, kita letakkan kepala kita, wajah kita di tempat yang paling bawah, sejajar dengan kaki-kaki kita. Dan ini berlaku siapa saja. Mau dia rakyat kecil, dia pejabat pemerintah, mau dia siapa, sama tempatnya. Wala tadribil wajh. Wala tuqabbih, dan jangan menjelekkan. Apa yang ada di dalam rumah tangga sudah selayaknya berada di dalam rumah. Tapi kan yang menjadi miris adalah di zaman sekarang.
Terkadang orang justru menyebarkan aibnya sendiri dan bangga. Apalagi sekarang di zaman online. Ketika ribut sama suaminya sedikit, bikin status di WA. Bikin status di WA, nggak cuma satu statusnya, 10 misalnya. Atau bikin status di Facebook, atau di mana lah. Sehingga orang menjadi tahu, si ini lagi berantem sama suaminya. Bukan karena siapa-siapa, tapi tahunya dari dia sendiri. Wala tuqabbil, maka jangan menjelekkan. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah menghajar. Menghajar itu meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Maksudnya di ranjangnya. Kalau di luar rumah berusaha untuk seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi di rumah ketika ingin memberikan pelajaran, kasih pelajaran di atas tempat tidurnya, dalam artian tidak didatangi, tidak digauli untuk sekian waktu. Maka ini standar dari muasyarah bil ma'ruf, ya. Sehingga standarnya betul-betul menyesuaikan dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi kewajiban bagi seorang suami yang tidak bisa dilepaskan. Juga yang tidak kalah penting berarti. Dan ini juga sempat menjadi bahasan kita di perjumpaan yang telah lalu. An yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalik. Yaitu memberikan pengajaran terkait dengan perkara-perkara yang daruri, perkara-perkara yang sangat penting. Di dalam ajaran agama kita ada perkara-perkara yang sangat penting yang tidak boleh kita ini tidak tahu. Seperti tentang iman, tentang rukun Islam, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah harian kita. Itu perkara-perkara yang tidak boleh kita ini tidak tahu. Beda dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang mungkin sifatnya fardu kifayah misalnya. Seperti misalnya ilmu baca Al-Quran dengan tajwid yang mendetil misalnya. Itu nanti fardu kifayah. Kalau ada kesempatan kita pelajari. Tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan sholatnya, yang berkaitan dengan puasanya, yang berkaitan dengan ngaji, baca Al-Qurannya, itu menjadi perkara-perkara doruri, perkara-perkara yang penting yang tidak boleh seorang istri tidak tahu. Maka suami punya kewajiban, punya andil untuk mengajarkan terkait dengan perkara-perkara yang paling pokok ini. Mohon maaf misalnya, dalam perkara haid saja bisa. Itu kan nanti kaitannya dengan sholat. Ketika seorang perempuan suci dari haidnya di waktu asar misalnya, di waktu asar jam 4 sudah suci, dia sudah cek, sudah pakai tisu, sudah keluar lendirnya, sudah cek pakai tisu, nggak ada darah lagi yang keluar. Maka jangan sampai istri ini menunda-nunda karena ketidaktahuannya. Maka suami mengajarkan yang seperti itu. Kalau seandainya sudah suci, segera mandi. Ada kewajiban sholat yang harus dikerjakan. Dan bukan cuma sholat asar, kata para ulama. Karena untuk sholat-sholat yang bisa digandeng, asar gandengannya sama zuhur. Isya gandengannya sama maghrib. Sehingga ketika bersih di waktu asar, ada kewajiban untuk dia mengerjakan sholat zuhur yang tadi, plus sholat asarnya. Nah ini perkara yang doruri. Perkara yang penting banget. Kenapa? Sholat. Begitu pula dengan puasa. Puasa ini salah satu di antara pondasi-pondasi keislaman kita yang tidak boleh seorang itu nggak tahu tentang puasa. Atau tidak tahu tentang cara bayarnya. Nah, saya gimana dong nggak puasa? Bayarnya bagaimana? Saya nggak puasa karena haid. Lalu kalau haidnya udah selesai gimana? Dalam bayarnya pakai fidyah saja. Bayar makan saja. Kita katakan tidak bisa. Kalau selama dia perempuan itu sehat walafiat, ya tidak ada yang membuat dia punya uzur yang
lebih gitu ya, seperti misalnya sakit menahu atau misalnya usia yang sudah sepuh, ketika tidak berpuasa boleh bayarnya pakai fidyah. Tapi ketika masih sehat walafiat, halangannya lain, maka bayar puasanya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bayar di hari-hari yang lain. Maka ini perkara-perkara yang doruri dalam perkara agama yang mesti seorang suami mengajarkan kepada istri. Au ya'dana laha an tahduru majalisal ilmi litata'allama dhalik. Atau kalau suaminya tidak bisa mengajarkan istrinya, saya kemampuannya terbatas, Ustaz. Tidak banyak mengerti tentang ini, tentang itu. Maka ya'dana laha an tahduru majalisal ilmi. Mengizinkan istri untuk keluar rumahnya menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah kita hidup di tempat di mana majelis-majelis akhwat itu banyak bertebaran. Ada kajian akhwat di sana, kajian tentang akidah. Ada kajian akhwat di sana, kajian tentang fikih. Ada kajian akhwat di sana tentang tahsin. Ada kajian di sana tentang bahasa Arab. Melimpah kajian-kajian untuk akhwat. Maka kalau seorang suami masih belum bisa mengajarkan secara langsung, izinkan. Atau kalau memang hidup di tempat di mana sulit dirasa kajian-kajian ummahat, kajian-kajian akhwat, kita sekarang hidup di zaman teknologi ini luar biasa. Kasih fasilitas. Kasih fasilitas yang dengannya istri bisa buka YouTube, kasih link-link yang manfaat, ya. Sekali-kali kasih link tentang resep makanan, oke, ya. Tapi kasih juga link-link tentang kajian, tentang hal-hal yang terkait dengan perkara agama. Dan ini seorang suami akan dituntut. Ayatnya kemarin sudah kita ambil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, termasuk menjaga istri. Ya, dengan alimuhum wa adibuhum, kata Ali bin Abi Thalib, kasih mereka ilmu, kasih mereka adab. Kemudian juga yang menjadi kewajiban bagi seorang suami adalah an ya'dila bainaha wa baina dharratiha in kana laha dharrah. Hendaknya berlaku adil. Setelah ma'ruf tadi, ma'ruf dengan standar yang tadi, lalu kemudian memberikan pengajaran, maka seorang suami punya kewajiban an ya'dila bainaha wa baina dharratiha, untuk berlaku adil antara istri dengan dharrah. Dharrah itu diambil dari kata mudharrab. Dharra yadhirru. Dharra. Orang Arab mengistilahkan istri kedua, ketiga, keempat dengan dharrah. Artinya sesuatu yang memudorotkan. Dalam pandangan manusia, ya, dalam pandangan manusia, orang Arab mengistilahkan istri 2, 3, 4 itu dengan dharrah. Sesuatu yang memudorotkan dalam pandangan manusia, dalam pandangan istri pertama. Karena mungkin waktunya akan terbagi, nafkahnya akan terbagi, yang lainnya akan terbagi, gitu ya. Sesuatu yang memudorotkan. Cuman praktiknya, alhamdulillah di negara-negara Timur Tengah, ya, dharrah itu sesuatu yang biasa, ya. Orang berpraktik poligami itu biasa. Sementara dalam bahasa Indonesia, istri kedua itu disebutnya dengan madu, ya. Jadi disebutnya dengan sesuatu yang manis. Ya. Justru karena manis malah nggak ada yang mau, ya. Beda kalau di Timur Tengah. Disebutnya dengan mudorot, sesuatu yang memudorotkan, tapi ternyata banyak yang mempraktikkan. Jadi hendaknya seorang suami itu anyak bila bainaha wa baina dharratiha. Kalau seandainya dia punya istri dan punya dharrah, punya madu, ya, maka hendaknya berlaku adil, ya. Berlaku adil dalam hal pemberian nafkah, dalam hal pembagian waktu. Bukan adil dalam hal perasaan, karena nggak mungkin. Ya. Kata Allah dalam ayatnya, wala ta'dilu wa in harastu. Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil.
Nggak akan bisa. Kenapa? Perasaan manusia beda-beda. Mungkin ketemu dengan yang ini, dia lebih condong ke yang ini, dan seterusnya. Tetapi dalam hal pemberian nafkah, dalam hal pembagian waktu, tinggal, maka itu harus adil. Nah, ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Di saat yang sama, seorang istri juga punya kewajiban yang juga tidak kalah pentingnya. Di antaranya adalah ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah. Mentaati suaminya selama bukan dalam hal kemaksiatan. Di dalam sebuah hadis yang ini sering disampaikan, biasanya di khutbah-khutbah nikah disampaikan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza shalatil mar'atu khumsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Kalau seorang istri itu sholat khamsaha, sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, kemudian menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, lalu kemudian mentaati suaminya. Ada 4 perkara. Sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, kemudian taat pada suaminya. Ilalah. Nanti akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'it. Udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Pintu surga berjejer, silakan masuknya lewat pintu mana saja. Berarti itu keistimewaan. Kita bayangkan kalau kita mau masuk ke suatu ruangan, orangnya banyak, pintu yang dibuka cuma satu, desek-desekan. Tapi masuk ke suatu ruangan, pintunya kasih banyak. Maka kita akan punya banyak pilihan untuk memasuki ruangan tersebut. Mau lewat pintu mana yang kita mau. Kenapa? Pintunya terbuka lebar. Nah, perempuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kewajiban yang luar biasa terhadap suaminya berupa taat fi ghairi ma'siyatillah. Tentu saja selama bukan dalam kemaksiatan. Saking besarnya ketaatan seorang istri kepada suaminya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Al-Hakim, Imam Ahmad, dan juga Tirmidzi, hadis sahih, seolah-olah kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku ini boleh memerintahkan orang lain untuk bersujud kepada orang lain, kata Nabi SAW, sekiranya saya ini boleh memerintahkan si A untuk sujud kepada si B, memerintahkan orang ini sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas judali zawjiha. Niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh. Karena sujud ibadah kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya redaksi hadisnya menggunakan lau, sekiranya. Artinya ketaatan ini begitu besar sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkannya dengan seperti itu, ya. Dengan bahasa seperti itu, sekiranya. Dan lebih daripada itu para hadirin, seorang istri selain dia memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya, ya, bahkan mohon maaf ini, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi falam ta'tihi fabata qadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih Imam Muslim. Saking besarnya ketaatan seorang istri kepada suami. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang suami memanggil istrinya ila firasyihi, di atas tempat tidurnya, falam ta'tihi, lalu kemudian enggan istrinya untuk menyambut seruan panggilan dari suaminya, fabata khutbah, lalu kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah pada malam itu, la'anathal malaikatu hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai keesokan paginya. Tentu saja hadis ini tidak bisa
dimaknai sesuai dengan kehendak kita ya, karena di sini tadi ada korina, ada penjelasan-penjelasan dari para ulama, karena menyesuaikan dengan keadaan dari istri tersebut ya, apakah sedang haid atau tidak, apakah sedang dalam keadaan capek atau tidak. Karena kalau kita perhatikan, istri di rumah ini juga ternyata memiliki beban pekerjaan yang berat dibandingkan dengan kita, apalagi kalau yang punya anaknya banyak ya. Kita seolah-olah seperti orang yang paling keras bekerjanya di dalam rumah tangga kita, padahal istri kita mungkin jauh lebih keras pekerjaannya daripada kita. Contohnya bulan Ramadan saja. Istri kita menyiapkan sahur untuk kita, sementara kita mungkin masih tidur. Istri kita sudah masak, menyuapkan anak-anak kita, membangunkan anak-anak kita untuk ikut sahur. Dan namanya membangunkan anak-anak, apalagi yang masih kecil, untuk sahur, subhanallah, luar biasa. Jamaah yang barangkali sudah punya anak, ya, anaknya besar-besar, ingat dulu ketika kecil-kecil anak yang bangunkannya, Masya Allah, luar biasa. Dibangunkan, dibisikin, pelan-pelan, digoyang-goyang, dicipratin air, mas, ya. Udah gitu makanya paling belakang, ya. Udah masak, anak-anak, nyuapin, makanya paling belakang ketika sudah selesai semua. Pun demikian ketika kita di luar, istri kita beres-beres semua, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita harus fair dalam hal ini, bahwa pekerjaan di rumah itu selalu ada. Sehingga wajar kalau kemudian ternyata rumah itu seperti, apalagi anak kita sudah bisa main ya, kampal pecah itu ya, diwajarkan saja. Karena memang itu nyata adanya, bahwa ada anak-anak kita yang perlu untuk dijaga oleh istri kita. Juga para hadirin jamaah yang berbahagia, kewajiban istri di rumah adalah dia akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Nah, ini yang perlu diperhatikan para ibu sekalian. Perempuan itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Ketika suaminya lagi di luar, maka ibu ini akan menjadi pemimpin. Wa ri'ayatu malihi wa waladihi wa sa'iri syu'uni mansilihi. Seorang perempuan itu diamanahkan untuk riayah, mengurusi harta suaminya, anaknya, urusan rumah tangganya. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fassalihat, istri-istri yang saleh itu apa? Yang qanitat, mereka yang taat, tunduk, beribadah. Hafizat, dan mereka adalah perempuan-perempuan yang mampu menjaga, mengurusi, mengawasi lil ghaib, bahkan ketika mungkin suaminya sedang tidak ada. Nggak perlu pakai CCTV untuk mengawasi di rumah, karena ada istri. Suami percaya dengan istrinya, begitu pula istri percaya dengan suaminya. Lil ghaib, pada saat ghaib itu sedang nggak ada suaminya. Bima hafizallah, atas apa yang Allah telah titipkan kepada dirinya. Ini sebagian ya para hadirin, sekelumit tentang bagaimana masing-masing pihak antara suami dengan istri menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi keharmonisan rumah tangga itu diawali dari bagaimana hak-hak dan kewajiban itu ditunaikan. Di pertemuan kita besok insya Allah kita akan masuk kepada bagaimana suami dan istri nanti beradab terhadap anak-anak mereka dan juga sebaliknya. Sehingga mudah-mudahan sedikit demi sedikit, meskipun pertemuan kita barangkali tidak lama, memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Dan mohon maaf barangkali ada kekurangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.